Nah, ada lagi yang keempat, itu namanya potential product atau tampilan atau feature dan manfaat tambahan yang berguna bagi konsumen atau mungkin menambah kepuasan konsumen. Bagian ini dapat memberikan kelebihan guna meningkatkan switching cost. Ada yang tahu switching cost nggak? Ada yang tahu switching cost itu apa nggak? Yang pernah tahu? Apa itu switching cost? Ada yang tahu switching cost? Halo. Switch itu apa? Switching cost. Mana ada yang tahu switching cost? Halo. Kalau game itu bisa game keluarga, itu bisa masuk ke augmented atau potensial produk, mas, bukan expected product. salah switch yang kedua yang benar, switching cost. Ada yang tahu nggak switching cost itu apa? Mana? Ada yang tahu apa itu switching cost? Halo, kok nggak ada suaranya? Oke. Tidak beralih produk lain, switching cost. Oke, nggak ada yang bisa jawab, saya jawab. Jadi switching cost itu kan biaya. Jadi biaya yang kita keluarkan ketika kita berpindah ke produk lain. Jadi misalnya kita sudah setia sama restoran A. Nah, misalnya kita mau pindah ke restoran B, di situ kan ada biaya-biaya yang kita keluarkan. Misalnya mungkin misal harga lebih mahal, atau ketika kita pindah ke restoran B itu ternyata makanannya nggak enak atau apa. Nah, itu namanya switching cost. Jadi biaya yang kita keluarkan ketika kita berpindah ke produk lain atau ke penyedia jasa lain. Jadi ketika switching cost itu semakin besar, jadi konsumen kan semakin malas pindah ke penyedia jasa lain. Jadi misalnya sudah enak di sini, sudah nyaman, nah dia mikir-mikir mau pindah itu mikir-mikir nanti kata di sana lebih nggak enak, lebih makanannya nggak enak misalnya, atau hotelnya lebih nggak nyaman. Nah itu termasuk salah satu switching cost. Jadi biaya yang dikeluarkan ketika kita berpindah ke penyedia jasa lain. Paham ya? Habis ini dia mau ditanyakan, kalau enggak kita masuk ke selanjutnya. Nah ini sudah ini tadi ya. Kalau itu tadi konsep total produk. Nah ini kalau produk menurut Lovelock
Astagfirullah, internetnya. Halo, halo, maaf internetnya barusan hilang. Waalaikumsalam Mbak Fevi. Sudah dengar suara saya sekarang? Halo, sudah dengar suara saya kah? Oke, sip. Nah, sekarang kalau produk menurut Lovelock ya, produk jasa adalah penawaran jasa yang terdiri dari produk inti dan produk tambahan. Nah, itu kalau menurut Lovelock. Produk tambahan ya hampir sama seperti yang tadi, di yang augmented product tadi, kalau produk tambahan. Nah, kalau produk inti dan ini, menurut Lynch Hostap Molecular Model, bagaimana penawaran jasa merupakan penawaran total yang memperlihatkan bagaimana konsumen menilai penawaran suatu jasa. Jadi kalau kita di jasa itu nggak bisa kayak kalau kita menjual barang, karena kalau kita menjual barang ya udah yang konsumen lihat kan sebenarnya lebih ke barangnya. Oke, saya pengen beli, misalnya mau beli apa ya, saya pengen beli sabun, ya udah kita cuman beli sabun tapi nggak ada embel-embel yang lain. Sedangkan kalau jasa, ketika kita mau makan atau ketika kita mau ke hotel, ketika kita mau nyanyi, itu kan banyak faktor di situ, yang harus tempatnya nyaman, harus pegawainya ramah. Nah, itu masuk di situ. Jadi kalau kita menawarkan suatu jasa, nggak hanya yang kita tawarkan, nggak hanya produk intinya aja, tapi ada teman-temannya yang lain juga. Itu harus diperhatikan, harus diingat-ingat kalau jasa itu satu kesatuan yang lebih lengkap daripada barang biasa. Nah, ini misalnya kayak gini nih, di sini transportasi, pesawat, layanan. Nah, ini kan tentang maskapai penerbangan kan, berarti pesawat, terus ada layanan selama penerbangan, terus ada makanan dan minuman yang ditawarkan, seringnya pemberian layanan sebelum dan setelah penerbangan. Nah, jadi karena jasa itu sebuah proses, itu harus diperhatikan. Astagfirullahaladzim. Halo, halo, dengar suara saya? Internetnya baru mati lagi, maaf. Oke, nah, jadi ingat ya, kalau jasa itu kan ada proses runtutannya. Nah, itu semua itu masuk dalam satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Ini termasuk produk inti dan produk tambahan. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya kah? Ada yang mau bertanya? Nah, ini Lovelock the Flower of Service. Jadi service itu macam-macam nih, ada pengamanan, informasi, jadi intinya kalau di perusahaan jasa, produk intinya itu selalu ada teman-teman yang lain yang itu menjadi satu kesatuan. Itu tadi yang saya bilang. Jadi ketika kita menjual jasa itu kita nggak bisa hanya menjual produknya aja, tapi teman-teman yang lain itu juga harus diperhatikan. Jadi kayak di sini kayak pembayaran, penerimaan pesanan, informasi, atau kita melakukan customer service-nya. Nah, itu perlu diperhatikan semua. Paham? Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan langsung bertanya ya. Iya, selamat malam Mbak, silakan gabung ya. Nah, ini Lovelock the Flower of Service ini tadi facilitating service, jadi memfasilitasi pelayanan jasa itu ada informasi